Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bertema bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina keluarga mawaddah warahmah. Bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina keluarga mawaddah warahmah. Nah, ini adalah kajian yang ketiga, pembahasan yang ketiga dari materi ini. Nah, dan insyaallah pada sesi ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana seharusnya seorang istri bersikap kepada suaminya. Di dalam hadis riwayat Ahmad At-Tabarani disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kriteria seorang wanita yang dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kalau dia sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu, wasamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wahafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan zina dan yang dilarang oleh Allah,
wa ata'at zaujaha, dia taati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa suami itu adalah surga ataupun neraka bagi istri. Disebutkan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW menyatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Unduri, perhatikan, aina anti minhu, di mana posisimu terhadap suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Apa maksudnya suami adalah surga atau neraka bagi istri? Dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah, ridahu sababu dukhulikil jannah, keridhaan suami adalah penyebab engkau masuk surga, wahai istri. Wa sukhtuhu sababun nar, dan kemurkaan suami menyebabkan engkau masuk ke dalam an-nar. Ini penjelasan Al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami'is Shaghir. Nah, pernah ada seorang bapak-bapak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa putrinya, karena putrinya ini tidak mau menikah. Setelah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kenapa engkau tidak mau menikah? Wanita itu menyatakan, saya tidak akan mau menikah sampai Anda jelaskan kepada saya apa hak suami terhadap istri. Nah, maka Nabi pun menjelaskan, dan ini menunjukkan hak suami begitu besar. Nabi SAW menyatakan, haqquz zawji ala zawjatihi law kanat bihi qurhatun falahisatha aw intathara min kharahu sadidan aw daman thumma btala'athu ma addat haqqahu. Haqquz zawji ala zawjati, hak suami atas istrinya, law kanat bihi qurhatun, jika pada tubuh suami tersebut ada luka, falahisatha, kemudian sang istri menjilatnya, jadi mengelap luka itu dengan menjilatnya, awin tasara min kharah, atau keluar nanah atau darah yang keluar dari rongga hidung suami, ya, awin tasara min kharahu sadidan aw daman thumma batala'athu, kemudian istri menelannya, ma addat haqqahu, hal itu belumlah terhitung menunaikan hak suami. Nah, ini hadis riwayat Al-Bazzar, juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Nah, mendengar itu, wanita tadi menyatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Maka Nabi berpesan kepada ayahnya, kepada walinya, jangan nikahkan dia kecuali atas keridhaan dia. Jangan paksa dia menikah kalau memang dia tidak mau menikah. Nah, dan ini menunjukkan bahwa
ajaran Islam begitu adil. Seorang wali tidak boleh memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah kalau dia memang tidak mau. Nah, kasus yang tadi disebutkan adalah dia tidak mau menikah karena dia tahu hak suami begitu besar. Dan Nabi tidak memaksa dia, berpesan kepada walinya, kalau nanti dia belum ada keinginan menikah, jangan paksa dia untuk menikah. Jangan nikahkan dia kecuali atas keridhaan dia. Nah, kemudian juga yang menunjukkan besarnya hak suami adalah Nabi menjelaskan apabila beliau boleh memerintahkan kepada seorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya beliau akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Seorang wanita yang sudah bersuami tidak terhitung menunaikan hak Tuhannya kalau dia tidak menunaikan hak suaminya. Nah, beda dengan wanita yang belum menikah. Hak orang tua yang terbesar. Tapi ketika dia sudah menikah, hak suami lebih besar dibandingkan hak orang tua. Meskipun suami jangan sampai menghalangi istrinya bersilaturahim, menyambung hubungan baik dengan orang tua maupun kerabat-kerabatnya yang baik. Nah, jadi ini termasuk besarnya hak suami. Nah, jadi materi ini sebenarnya adalah materi-materi yang kaitannya dengan nasihat untuk istri. Kalau istri menampakkan nusyuznya, maka disebut dalam ayat Al-Quran, fa'idhuhunna, berikan nasihat kepadanya. Maka ini bagian dari poin-poin nasihat. Sehingga bagusnya itu istri banyak kita beri nasihat, kita sampaikan ilmu saat kondisi normal, ya, saat kondisi normal. Sehingga ketika kita menyampaikan nasihat kepada dia, itu tidak terkesan untuk kepentingan kita, tapi memang kita ingin menyampaikan ilmu. Nah, bisa jadi seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri ketika dia kurang mendapatkan asupan nasihat itu secara optimal. Nah, demikian juga kita perlu untuk membekali putri-putri kita dengan nasihat-nasihat ini, karena mereka akan menjadi para istri nantinya. Nah, dan di dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 golongan yang tidak diterima sholatnya. Ada 3 golongan yang tidak diterima sholatnya. Salatatun la tujawizu sholatuhum adanahum. Ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak akan melewati telinganya. Artinya amalnya tidak naik untuk diterima Allah. Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'ah, hamba sahaya yang lari dari tuannya hingga ia kembali. Hamba sahaya ini tidak menjalankan kewajiban, bukan karena didolimi oleh tuannya, bukan karena diancam sehingga terancam keselamatannya, bukan. Normal kondisinya dia lari meninggalkan tanggung jawab sebagai hamba sahaya, maka terancam tidak diterima sholatnya sampai dia kembali.
terancam tidak berpahala salatnya. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang melewati waktu malam dalam keadaan suaminya marah. Ini marah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi memang istri telah mendolimi dan melukai hati suami. Nah, ketika seorang wanita melewati malam dalam keadaan suaminya marah karena suami direndahkan atau suami misalkan didolimi, ya, atau istrinya tidak menjalankan kewajiban, maka wanita yang melewati waktu malam dalam keadaan suaminya marah itu terancam tidak diterima sholatnya saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan orang yang mengimami suatu kaum yang kaum itu membencinya secara syar'i. Nah, misalnya ada imam buruk akhlaknya, banyak berbuat dosa besar, ya. Kemudian dia memaksakan diri jadi imam. Padahal mayoritas makmum merasa kamu tidak pantas jadi imam. Karena orangnya tidak baik akhlaknya, orangnya banyak melakukan dosa besar, suka menyakiti orang, misalkan. Ketika dia memaksakan diri untuk jadi imam, padahal sudah nampak penolakan dari mayoritas orang, bisa jadi sholatnya tidak diterima. Berbeda dengan seorang imam yang tidak ada masalah secara syar'i. Dia orang yang baik, tapi justru yang membenci dia adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mungkin pernah dinasehati dengan baik tapi tidak mau menerima, misalkan. Maka yang demikian ini tetap akan diterima sholatnya. Nah, jadi ini ada 3 golongan yang tidak diterima sholatnya. Di antaranya adalah istri yang melewati malam dalam keadaan suaminya marah. Nah, berikutnya adalah salah satu karakter wanita penghuni surga. Masya Allah, kalau nanti perempuan membaca hadis-hadis ini, kok kayaknya ideal sekali Ustaz. Nah, ya memang itu yang disampaikan Nabi SAW. Kalaupun kita tidak bisa mencapai kesempurnaannya, setidaknya kalau Nabi menyatakan saddidu wa qaribu, segala perintah Allah dan Rasulnya itu berusahalah engkau tepat sesuai dengan perintah itu. Kalau tidak mampu, dekati, berusahalah untuk mendekati. Kalau tidak bisa optimal 100%, upayakan lebih dari 70%, 75%, di atas itu, meningkat terus sesuai dengan perkembangan kita, perkembangan ilmu, amal soleh. Nah, di antara salah satu karakter wanita penghuni surga, yang ini bisa jadi surga dunia bagi suami kalau ada wanita yang demikian. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan wanita-wanita penghuni surga? Al-wadud, yaitu wanita penyayang. Al-walud, wanita yang subur, banyak anak. Al-a'ud ala zawjiha, yang selalu kembali pada suaminya. Allati idza adat au udiyat, yang jika suatu ketika ia menyakiti atau disakiti. Nah, jadi kadang penghuni surga, wanita penghuni surga itu bukan yang sempurna, tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyakiti sama sekali. Kalau disebut dalam hadis ini idza adat, kadang dia menyakiti suaminya, tapi yang bagus dari dia menyadari kesalahannya. Allati idza adat, kalau dia menyakiti au udiyat, atau disakiti oleh suaminya, ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha, dia datang memegang tangan suaminya. Tsumma taqul, kemudian berkata, wallahi
la aduqu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, saya tidak bisa tidur sampai Anda rela, sampai Anda ridha. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i, Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Nah, berikutnya Allah akan murka kepada istri yang tidak berterima kasih terhadap suaminya, tidak banyak bersyukur, suka mengeluh. Disebutkan di dalam hadis, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. La yanzurullahu ila imra'atin, Allah tidak melihat kepada seorang wanita la tashkuru li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, padahal ia masih membutuhkan suaminya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Bazzar dan At-Tabarani. Demikian juga termasuk nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbatul Id, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah kebanyakan penduduk neraka. Fakulna, maka wanita-wanita itu bertanya, wa bima ya Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah, kenapa wanita banyak menjadi penghuni neraka? Qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, karena wanita banyak melaknat. Melaknat itu mencela, mengumpat, mencaci, ya. Karena wanita banyak mencela, mencaci, melaknat. Wa takfurnal ashir, dan wanita banyak mengkufuri pemberian suami. Nah, sudah diberi setiap hari, ya, sudah berjuang suami, satu saja melihat kekurangan suami, kemudian dia menyatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Nah, itu disebut dalam hadis ungkapan demikian. Contoh wanita yang tidak bersyukur. Berikutnya adalah istri yang baik dan buruk akhlaknya. Istri yang baik dan buruk akhlaknya. Kita sebutkan dulu hadis tentang wanita yang baik akhlaknya. Khairun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri, man tasurruka idza ubsirat, adalah yang menyenangkanmu ketika dipandang, wa tuti'uka idza umirat, mentaatimu ketika diperintah, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika, dan dia menjaga diri maupun hartamu ketika engkau tidak ada. Menyenangkan ketika dipandang, taat ketika diperintah, menjaga diri dan hartanya ketika sang suami sedang pergi. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Kemudian kita akan baca ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenikmatan yang besar setelah iman kepada Allah itu dapat istri yang akhlaknya baik. Musibah yang besar setelah kekafiran kepada Allah itu dapat istri yang buruk akhlaknya, tajam lisannya. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar berkata, mastafada rajulun aw qala 'abdun ba'da imanin billah khairan min imra'atin hasanatil khuluq wadudin walud. Tidaklah seorang laki-laki atau seorang hamba mendapat manfaat kebaikan yang lebih besar setelah iman kepada Allah dibandingkan dia mendapat istri yang baik akhlaknya, penyayang, lagi subur, banyak anak. Nah, ini nikmat yang besar.
wa mastafada rajulun ba'dal kufri billah syarran min imra'atin sayyi'atil khuluq hadidatil lisan. Dan tidaklah seorang mendapat keburukan yang lebih besar setelah kekafiran terhadap Allah dibandingkan seorang wanita yang kasar ucapannya. Ini ucapan Umar atau athar dari Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Nah, berikutnya adalah larangan istri menolak ajakan suami ketika dipanggil ke tempat tidur untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjangnya, kemudian wanita itu enggan datang, maka malaikat melaknat wanita tersebut hingga pagi. Terus dilaknat sepanjang malam itu sampai datang waktu pagi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim untuk kondisi wanita yang bersifat nusyuz, membangkang, tidak mau taat, tidak memiliki uzur, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi berat, ya. Mudah sebenarnya bagi dia, hanya saja dia bersifat membangkang. Maka yang demikian yang terancam laknat dari malaikat. Berbeda jika seandainya sang istri itu terdolimi oleh suami. Nanti kita akan lihat pembahasan berikutnya. Kalau seandainya di dalam Quran bagian dari upaya meluruskan istri adalah memboikot dia di tempat tidur. Sekarang kalau kebalikannya bagaimana? Kalau suami yang dolim, bolehkah istri bersikap sebaliknya? Insya Allah nanti kita akan bahas di slide yang terakhir. Kita masih membahas larangan istri menolak ajakan suami. Selain hadis tadi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ada hadis lain riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu." Jika seorang suami meminta istri berhubungan, meski si istri berada di atas pelana unta, nah, ia tidak boleh mencegahnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, pembahasan terakhir kita seperti tadi yang saya sampaikan, wanita berhak mendapat perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan mereka para istri berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika seorang wanita bertanya. Secara makna pertanyaannya adalah, "Wahai Syekh, apakah boleh seorang istri menerapkan ayat wahjuruhunna fil madaji? Boikotlah, tinggalkan, diamkan, jangan diajak bicara mereka di tempat tidur. Bolehkah istri menerapkan ayat ini?" Karena di ayat itu disebutkan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji," dan seterusnya. Bolehkah wanita menerapkan ayat ini? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ayat itu bukan untuk diterapkan wanita, karena ayat itu terkait dengan bimbingan Allah kepada para suami jika istrinya bersikap nusyuz. Tetapi kalau seandainya istri diperlakukan secara dolim, ya, diperlakukan secara dolim, tidak dipenuhi hak-haknya secara mendasar, kebutuhan mendasarnya nggak diberi. Nah,
apabila istri melihat bahwa jika saya tahan haknya, ini akan membuat suami berubah, maka di situ boleh bagi istri bersikap memboikot suaminya yang zalim. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Barang siapa yang bersikap melampaui batas terhadap kalian, balaslah secara setimpal dengan perbuatannya terhadap kalian. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Nah, jadi kesimpulannya, jika sang istri mendapat tindakan kedzaliman dari suaminya, ia boleh menahan hak suami. Nah, jika dirasa dengan cara demikian kondisinya akan membaik, jika diduga kuat. Nah, baik, ini pembahasan kita. Selesai pembahasan kita tentang bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina keluarga mawaddah warahmah. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri. Barakallahu fikum. Nah. Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tema kita dari awal hingga malam hari ini. Kami terus nih. Nah. Tentang membina rumah tangga mawaddah warahmah. Betapa besar dan betapa berat tugas atau pengorbanan seorang istri ya Ustaz ya. Nah. Dari awal tadi sampai menjilat lukanya, menanam, setelahnya kan seperti itu, betapa besarnya mulia tugas seorang istri. Tetapi ada suatu hal jika suami ini permintaannya bisa ditolak oleh istri. Ini bagaimana Ustaz? Contohnya saya open bicara ini Ustaz. Kalau suami ingin menikah kembali gitu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tetapi istri, mana ada seorang istri yang mau untuk dimadu begitu Ustaz. Iya. Nah ini kan tentunya menolak. Apakah tolakannya ini dianggap tidak taat terhadap suami? Nah ini hukumnya bagaimana jika menolak? Nah. Realitanya kebanyakan begitu memang Ustaz. Ya. Lalu yang kedua tentang perjodohan tadi kan si orang tua tidak boleh memaksa kepada si anak kan gitu ya. Ya. Bagaimana kalau perjodohan atau pernikahan yang dijodohkan begitu? Sebenarnya menolak si anak wanita ini sebenarnya gitu. Tapi hanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya, mereka ikuti aja, ikut saja. Nah ini bagaimana juga? Iya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada dua pertanyaan. Bagaimana jika seorang istri tidak mau ketika suami mau nikah lagi? Nah, dalam kondisi sebenarnya istri tidak punya hak untuk melarang. Secara asal tidak punya hak untuk melarang jika memang suami memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan secara finansial, memiliki kemampuan untuk mencukupi nafkah lahir maupun batin, ya. Itu tidak ada hak sebenarnya bagi istri untuk melarang. Hanya saja dari sisi adab seorang suami adalah dia perlu mengkondisikan, ya, dia perlu mengkondisikan hal-hal yang diperlukan untuk meredam ghirah, meredam kecemburuan seorang wanita. Karena naluri wanita itu memiliki kecemburuan. Itu wajar. Bahkan sebagian ungkapan Arab, sebagian ulama menjelaskan bahwa seorang wanita kalau sudah cemburu, dia tidak bisa membedakan mana punggung bukit dan perut bukit. Nah, kalau saking cemburu, dia nggak bisa bedakan ini bagian atasnya atau bagian bawahnya dari bukit. Nah, dan itu wajar, kecemburuan seorang istri. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada
Khadijah yang sudah meninggal, yang belum pernah dilihat. Karena saking seringnya Nabi kita Muhammad SAW menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Nah, tetapi kalau yang dituruti perasaan wanita, maka tidak akan ada pelaksanaan syariat sama sekali. Kalau setiap suami mau menikah menuruti istrinya, oh tidak jadi. Kalau setiap suami mau menikah, tidak jadi lagi. Nah, maka tidak akan terlaksana syariat yang mulia itu. Padahal syariat poligami, ya, itu adalah syariat yang mulia jika diterapkan oleh orang yang tepat, bijak, mampu dan bersikap adil sesuai kemampuan. Karena keadilan yang dituntut itu adalah keadilan secara materi sebenarnya, bukan keadilan secara kecintaan, kasih sayang. Kalau itu manusia tidak memiliki kemampuan. Allah yang menanamkan perasaan cinta, yang ini lebih cinta, yang itu agak kurang. Nah, dengan penerapan poligami yang tepat akan banyak maslahat di sana. Begitu. Jadi bisa jadi ada semacam penolakan, ya. Bagaimana sikap wanita yang menolak seperti itu? Kalau sekedar merasa cemburu tadi boleh, tapi hendaknya dia menyadarkan dirinya bahwa pertama ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah, tawakal kepada Allah. Bisa jadi dengan poligami itu akan terjadi kebaikan yang lebih banyak. Tidak jarang orang yang menerapkan poligami secara benar, perhatian kepada istri pertama itu lebih optimal dibandingkan sebelum poligami. Ada yang demikian. Nah, hanya saja kita tidak memungkiri ada penerapan-penerapan poligami yang salah yang dilakukan oleh oknum-oknum itu, yang kemudian menyebabkan syariat yang mulia itu menjadi tercoreng. Nah, kemudian yang kedua tadi, Pak Rio, tadi tentang apa? Tentang pernikahan yang dijodohkan. Dijodohkan, iya. Bagaimana dengan pernikahan yang dijodohkan? Ada beberapa kondisi dijodohkan itu. Yang pertama, sang putri memasrahkan kepada ayahnya, silahkan ayah jodohkan saya dengan siapa saja, ayah lebih paham. Dan ini pernah diterapkan oleh sebagian wanita di masa salafus soleh, seperti misalkan anak dari Sa'id bin al-Musayyib, ya, pasrah pada ayahnya, karena ayahnya adalah seorang yang alim, paham kepada siapa dia akan menyerahkan putrinya. Ketika dipinang oleh putra khalifah, tidak diterima. Tidak diterima. Bergelimang kemewahan, tidak diterima. Tetapi ketika Ibnu Abi Wada'ah, murid beliau yang sering hadir dalam kajian beliau di Masjid Nabawi, ya, ditanya, kenapa engkau tidak hadir berapa lama? Iya, saya sedang berduka, istri saya meninggal. Nah, maukah engkau menikah lagi? Maka dikatakan, siapa yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Saya miskin, tidak punya apa-apa. Ternyata Sa'id bin al-Musayyib yang menikahkan. Dan ternyata pilihan itu pilihan yang tepat. Begitu. Jadi kondisi pertama, sang putri menyatakan, silahkan ayah, bebas, ayah mau menentukan, saya akan ikuti, karena saya yakin pilihan ayah yang terbaik bagi saya. Yang kedua, ada yang pada awalnya sekedar ingin membahagiakan orang tua. Dia merasa berat pada awalnya, tapi ada pergolakan batin, saya harus berjuang, ini saya ingin menyenangkan orang tua. Dan dalam perjalanan waktu, ternyata pilihan orang tua tidak salah. Pilihan orang tua tidak salah, karena ternyata memang itu yang terbaik bagi dia. Begitu. Itu kondisi kedua. Dan ini ada kejadian-kejadian yang seperti ini ada. Kondisi yang ketiga adalah seorang istri awalnya terpaksa dengan pilihan orang tua. Dalam perjalanan waktu ternyata memang pilihan itu salah. Suaminya suka mendolimi dia, tidak memberikan nafkah, suka menyakiti hatinya, ya.
Dalam kondisi demikian, sang istri punya hak menggugat khulu. Punya hak menggugat khulu, ya. Kalau sekarang kita bahas tentang bagaimana mempertahankan pernikahan, insyaallah di lain waktu kita juga akan bahas fikih khulu dan fikih perceraian. Yang sesuai dengan syariat itu bagaimana? Ada jalan keluar ketika pasangan memang nggak bisa dipertahankan. Yang di tangan suami itu hak mencerai, hak talak. Yang di tangan istri itu hak khulu, menggugat pisah dengan membayar tebusan. Nah, jadi itu ada pembahasan tersendiri. Masih ada jalan keluar dalam syariat ketika sang istri merasa saya tidak mampu untuk terus bersama dengan suami saya, meskipun suaminya berusaha mempertahankan dia. Nah, itu masih ada jalan yang diberi oleh syariat, yaitu dengan khulu. Meskipun khulu atau perceraian itu adalah jalan terakhir ketika tidak ditemukan cara lain untuk memperbaiki keadaan. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji. Sudah masuk waktu Isya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pekan depan sepertinya saya berhalangan, tidak bisa mengisi kajian. Jadi mungkin kajian kita nanti pada 2 pekan lagi insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.